Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan guru tertentu pilotik tahap 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya M. Agus Jayadi. Saya adalah seorang guru di SMP Islam Al-Karimah sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu piloting tahap 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur dengan nomor NEM 2401198237. Hari ini Selasa 5 November 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Al-Karimah Bodak Barat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada kelas 7 fase D dengan materi pembelajaran norma dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini uji kinerja saya. Ikram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya. Mohon untuk kelas untuk doa. Hayya ba'u billahi jama'atan nabda. Coba lihat, saya presentasi dulu ya. Coba perhatikan teman-temannya, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Ya. Oke. Coba lihat di speakernya ada siapa enggak? Ya, siapa? Ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya. Pancasila aku dan pendukungmu, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila sesar negara, merdeka diubur sentosa, jiwa suatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita sedikit dulu ya. Kita akan sedikit tepuk PPKN. Masih ingat? Masih. Tepuk PPKN. PPKN, apa itu? Bangga, tidak lagu. Pancasila, tidak itu. PPKN, yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Masih ingat nggak materi pembahasan
minggu kemarin? Apa Winda? Kelahiran Pancasila. Ada yang lain? Hello? Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang lain? Nah, sidang-sidang itu kali. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan norma. Buka halaman 32 ya. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 2 ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian norma. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, peserta didik dapat mampu menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui pelanggaran-pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Sebelumnya ada yang pernah baca enggak? Atau tahu apa itu norma? Winda. Norma adalah peraturan yang ada di masyarakat. Ada yang lain? Ada yang pernah baca enggak di rumahnya? Oh, norma seperti ini loh. Ya. Ada yang pernah baca? Hello. Ketentuan hidup yang bersumber pada ajaran agama. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kalau kita sudah bahas berkaitan dengan masyarakat, otomatis kita akan bahas manusia itu sendiri. Ya. Makhluk sosial itu apa? Manusia yang selalu membutuhkan orang lain. Tadi saya tanya, apa itu norma? Ada beberapa teman kalian yang bisa jawab. Nah, ini ya pengertian norma. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ya. Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukannya, dan perbuatan mana yang harus dihindari. Itu norma. Artinya apa? Isi dari normanya ada dua. Apa itu? Perintah dan larangan. Apa itu perintah? Perintah merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu yang akibatnya dianggap baik atau positif. Sedangkan larangan merupakan keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya buruk atau negatif. Ya, ini dia. Artinya apa? Setiap apapun perintah yang bersifat positif itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri atau makhluk sosial. Kalau hal yang negatif itu harus dijauhkan. Nah, berikutnya ada beberapa norma dalam masyarakat, yakni ini dia dari sumbernya ya. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya.
Nah, ini dalam hal sumbernya. Ada juga dari sanksinya. Tapi kita bahas dulu berkaitan dengan disiplin normal berdasarkan sumbernya. Ya. Norma agama. Ya, tadi saya lihat ada tadi norma seperti ini. Nah, ini dia norma agama maksudnya. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Ya. Pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan menyesal. Ya. Norma kesusilaan bersifat umum atau menyeluruh atau universal, ya, atau diterima oleh setiap orang. Ya. Berikutnya, norma kesopanan, ya, atau biasa kita sebut dengan norma sopan santun. Norma kesopanan ini adalah norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Ya. Akibat dari pelanggaran norma ini adalah akan disalahkan atau dari lingkungan kelompok kalian. Yang terakhir, norma hukum. Ya. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang isinya mengikat setiap orang. Kalau jenis-jenis norma berdasarkan sanksinya itu ada beberapa, ya. Buka halaman 35. Ya. Jenis-jenis norma berdasarkan sanksinya, ya. Yang pertama itu apa? Berdasarkan kata cara. Yang pertama itu adalah kata cara. Yang kedua apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Nah, kebiasaan. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Terus yang ketiga apa? Yang keempat, ada. Terus yang terakhir, ya. Oke, nah ini berkait kalau di PPT, ya, di PPT itu adalah jenis-jenis norma berdasarkan sumbernya. Kalau di papan tulis ini berdasarkan sanksinya. Ya. Fungsi norma dalam masyarakat. Ya. Pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Ini fungsi norma dalam masyarakat. Ya. Perhatikan.
Perhatikan apa-apa saja yang dilanggar di sini. Ya. Itu sampai kok dulu ya. Udah bilang di rumah, ya Bu, apa aja Bu? Nah sekarang saya akan membagi kelompok kalian untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan larangan-larangan dalam norma atau undang-undang tersebut. Ya, silakan bagi kelompok ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Begitu nanti saya kasih LKPD. Ya, nanti saya akan kasih LKPD buat kalian untuk mengisi ada petunjuk nanti di LKPD. Ya, ini. Kita ambil semangat diskusinya ya. Kita sedikit lagi ya. SBK yang semangat ya. Tepuk semangat. Kembali semangat. Ini petunjuk untuk masyarakat dulu ya. Nah, tentunya pertama tulis nama kelompok kalian, kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Tulis ya. Yang kedua nama siswa, nama teman-teman kalian. Ya. Ketiga kelas 7 ya. Kelas 7. Terus kalau masalah apa yang kalian ambil ya nanti ketika melihat masalah nanti kita akan kasih. Kedua tanggal sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 November 2024 itu tulis tanggalnya. Silakan saya kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi. Saya itu menggunakan sekarang ya, silakan. Apa? Ya, ya ini ya untuk masuk kanan ya. Ya ini ditulis ya, kita ada masalahnya. Nomor sekolahnya ada di mandiri juga ya. Ini kaitan dengan sanksinya juga mesti ada kan? Sanksinya. Ini berdasarkan sanksinya, ini berdasarkan jumlahnya. Ya, nanti cari-cari berkaitan dengan norma kesopanannya. Ya, ada. Ya.
Ini berkaitan dengan hukum ya. Di hukum. Ya. Nanti gantikan dengan yang cara sanksinya. Ya. Itu berkaitan dengan sanksi yang apabila norma hukum melanggar, itu ada sanksinya. Ya. Waktu untuk presentasi. Silakan masing-masing kelompok untuk merekomendasikan siapa teman kelompok untuk presentasi. Ya, boleh semuanya, bisa, boleh mewakili, bisa, ya. Silakan duluan. Presentasi saya untuk kelompok satu ya. Nama apa tadi? Oke, ayo silakan di depan ya. Yang kelompok lain mohon dengarkan. Ya, silakan. Dengarkan hasil dari diskusi kelompok satu berkaitan dengan konten masalah norma hukum dan norma agama ya. Ayo silakan, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan kelompok dua untuk presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan Salah ya. hasil diskusi kami tentang norma filsafat. Tekan kelompok dua ya. Semuanya luar biasa berkaitan dengan hasil diskusi kalian. Kelompok ini dari sebelumnya dia jelaskan sampai solusi dan itu juga kelompok 2, 3 ini luar biasa. Nah sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Ini ada yang masih perjelas berkaitan dengan sampaian dari materi yang kelompok lain atau ada yang menanggapi atau yang ada yang tanya berkaitan dengan kelompok satu, tanya kelompok dua, atau yang masih berjelas. Ya, Jerome. Apa maksud dari mengatur dan sifat memaksa dalam norma hukum? Nah, berarti ini norma hukum ya. Apa maksud dari norma sifat memaksa dan sifat mengatur? Ada yang bisa jawab ini kelompok dua, kelompok tiga. Samsi, silakan. Yang disebut dengan sifat mengatur itu adalah peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur dan hidup manusia dan bermasyarakat, sedangkan bersifat memaksa yakni hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk memenuhinya. Ya, luar biasa. Bisa diterima nomor satu? Bisa. Ada yang lain? Ada yang lain? Indah. Untuk alasan apa orang Nah, kenapa apa alasan orang itu dijadikan hukuman? Siapa jawab? Betul. Kenapa harus diberikan hukuman orang itu? Agar tidak mengulangi perbuatan tadi. Agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau biar dia jerah. Ya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Diskusi sudah selesai, tanya jawab sudah selesai. Sekarang kita simpulkan dari materi tadi. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan
dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Dinda. Norma berfungsi sebagai kemampuan tekanan dan kendali kapal. Norma ini merupakan kendali dari tingkat laku. Ada yang lain? Hello. Norma dibagi berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan berkenan untuk menunjukkan nilai kualitas. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai di dalam norma dan masyarakat. Karena setiap kegiatan dan kegiatan di sosial pasti mempunyai nilai-nilai, ya, entah nilai yang positif maupun negatif. Oke, ada yang lain? Apa? Fikri? Norma kesusilaan akan menghasilkan alat yang baik. Norma kesusilaan akan menghasilkan alat yang baik. Luar biasa, ya. Sekarang kita refleksi dulu ya. Refleksi. Gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Baik, luar biasa. Ada yang merasa jenuh dengan pembelajaran hari ini? Ya. Ada yang merasa bosan? Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanya, ada yang tahu tentang macam-macam norma? Berdasarkan jenis sumbernya. Indah apa? Norma hukum. Norma apa? Norma hukum. Kepanan. Susilaan. Norma agama. Ya, mumpanya sudah mulai luar biasa lagi ini. Ya. Tadi kita sudah buka YL PPKN. Sekarang kita juga akan YL PPKN. Ya. Tepuk PPKN. Ada motivasi. Kenapa kita harus mempelajari namanya norma ini? Tidak lain adalah agar kalian bisa melaksanakan aturan-aturan di setiap daerah di lingkungan kalian. Kenapa? Agar kalian bisa menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Sekarang buka halaman apa? Halaman kedua. Ya. Ada tugas. Ya. Kemarin di depan itu adalah arti penting. Ya. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu minggu depan ya kita pelajari. Nah sekarang jadi kerjakan tugas 1.3 di halaman 48 itu. Ya, minggu depan kumpulkan ya. Oke, minggu depan kumpulkan. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Hayya qawm bidwai jalan najah. Ihram. Ayo.